Dengan proyeksi di tahun 2024 yang tersisa kurang lebih 1,5 bulan lagi, Pak. Di tengah peluang dan juga tantangan yang ada dari Adira Finance sendiri disebutkan bahwa memproyeksikan pertumbuhan outstanding pembiayaan atau industri perusahaan multi finance minimal masih bisa tumbuh 2 digit begitu, ataupun minimal di angka 10 hingga 10,3% secara tahunan di akhir tahun 2024. Tanggapan Anda seperti apa? Utamanya mengingat ya itu tadi di tahun 2024 ini kan waktunya tersisa tipis, belum ada sentimen yang cukup kuat begitu untuk mendorong daya beli masyarakat yang akan berkontribusi juga terhadap data ini. Bagaimana tanggapan Anda? Tentu harapannya awalnya adalah double digit, Dina. Tapi sampai kemarin itu masih single digit sih untuk peningkatan pembiayaannya itu sendiri. Jadi ya kita masih berusaha semaksimal mungkin agar bisa terus tumbuh. Itu secara market di industri pembiayaan. Tapi di kami sendiri sekarang ini posisi pembiayaan kami dibanding tahun lalu itu flat. Boleh dibilang flat. Kenapa? Salah satunya melihat situasi yang seperti tadi saya sampaikan, daya beli masyarakat menurun. Kemudian pembiayaan mobil itu 50% dari pembiayaan kami ya. Berarti kan omset kami tergantung juga dari pembiayaan mobil yang market mobilnya lagi menurun. Dan kami jauh lebih hati-hati untuk mengawasi dan melihat situasi dalam akuisisi pembiayaan kami. Jadi kami tidak terburu-buru mau harus tumbuh, tetapi malah ujungnya akan jelek buat kualitas. Kita maunya tumbuh tetapi dengan kualitas yang baik sehingga profitability juga bisa lebih baik lagi. Lebih stabil begitu ya, Pak? Ya, maunya seperti itu. Oke, baik Pak Niko. Di tahun 2025 sendiri kita tahu ada sejumlah sentimen yang juga masih menjadi tantangan. Salah satunya adalah terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang nampaknya akan cukup agresif begitu dengan kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Tapi di sisi lain kita tahu ada sejumlah sentimen positif dari dalam negeri. Di mana tahun pemilu sudah berakhir, harusnya investasi lebih positif lagi begitu ya, lebih berani. Kemudian kita tahu juga hari-hari libur, hari besar cukup dempet ini posisinya tahun baru dengan lebaran dan juga ada beberapa hari libur lainnya yang mungkin juga menjadi sentimen bagi financing. Proyeksinya di tahun 2025 seperti apa? Apakah diselimuti optimisme atau sebenarnya masih agak susah nih, Pak? Oke, ini pertanyaan Dina mengenai market atau Adira? Mengenai Adira, Pak. Mengenai Adira. Tentu kalau Adira kita harus tumbuh terus. Jadi kita merencanakan dibandingkan dengan tahun ini, tahun depan kita harus tumbuh sekitar 16% year on year ya, 16%. Jadi melebihi pertumbuhan market yang diperkirakan. Meskipun di tengah sejumlah tantangan yang ada. Yes, karena kita punya beberapa strategi, Dina, untuk bisa mencapai itu. Salah satunya kita melakukan perluasan jaringan pemasaran. Jadi kita entry, kita tap ke market-market yang sebelumnya kami nggak pernah tap. Okay. Contoh, selama ini kita bergerak sampai ke kabupaten. Nanti kita akan masuk sampai ke kecamatan, sampai ke pulau-pulau. Jadi di pulau-pulau, contohnya kayak Pulau Bacan, pasti tahu kan? Pulau Bacan tempat batu cincin itu. Yeah. Itu kita sudah buka di sana. Oh, okay. Namlea, Lembata, jadi pulau-pulau yang jauh di timur itu kita akan tap. Itu membuka market baru sehingga kami optimis bahwa kita akan mencapai target penjualan yang 16% itu. Itu satu dari sisi channel distribusi. Kedua, dari sisi digital. Di digital kami juga tingkatkan, jadi kita untuk menjangkau mereka-mereka yang lebih digital savvy dengan proses yang cepat untuk mereka bisa mendapatkan pembiayaan. Ya. Selain itu kami juga akan masuk ke penetrasi ke dana tunai jauh lebih dalam lagi. Jadi penyediaan dana bagi masyarakat yang butuh untuk pendanaan tunai untuk segala macam lah, mau umroh, mau menikah, mau jalan-jalan, itu kami akan sediakan pendanaan ke sana. Ya, selain yang strategi-strategi yang umum lah, pendekatan lebih banyak ke channel distribusi dan lain-lainnya. Okay. Kira-kira gitu. Jadi kami tetap optimis, walaupun marketnya tadi Dina sampaikan bahwa banyak hari libur dan lain-lain, bahwa kami tetap akan bisa tumbuh 16%. Okay.
Satu lagi Pak yang tadi belum saya singgung adalah berkaitan dengan rencana kenaikan PPN. Mungkin lebih ke harapannya dari pelaku usaha. Karena kalau secara data dari Gaikindo sendiri menyatakan kalau memang akhirnya PPN ini naik menjadi 12%, akan ada kenaikan rata-rata harga mobil di level 4 juta rupiah per unit. Ini kan pastinya sangat berpengaruh terhadap industri financing otomotif. Mungkin tanggapan dari Adira Finance berkaitan dengan kebijakan ini saya menanggapi sebagai pelaku usaha ya. Betul. Bagi Silakan, kami pelaku usaha tentu berharap bahwa harga barang jangan naik lagi. Kami pelaku usaha berharap agar daya beli masyarakat bisa terjaga ataupun malah mestinya meningkat. Nah, kalau dilihat dari satu sisi aja, kenaikan PPN itu memang akan membuat harga barang tuh naik. Bukan hanya mobil ya, mobil diperkirakan antara 5-10% harganya naik. Belum kenaikan pajak kendaraannya. Ya, jadi baru PPN aja menyebabkan harganya naik 5-10%. Bukan hanya itu, dengan PPN ini naik, barang-barang yang lain pun akan naik. Sehingga akibatnya daya beli masyarakat pasti menurun. Nah, ini pasti akan mengganggu market otomotif maupun daya beli masyarakat. Sehingga kalau dipandang dari satu sisi sebagai pelaku usaha, ini agak kurang bagus nih Dina. Tetapi kami mengerti bahwa pemerintah mestinya akan jauh lebih bijaksana dan lebih melihat dari helikopter view dari atas apa yang terbaik buat Indonesia. Kita cuma tahu dari satu sisi masalah otomotif ekosistem. Tapi secara global, siapa tahu budgetnya ekonomi RAPBN-nya kurang atau apapun, mungkin pemerintah jauh lebih tahu dari itu. Jadi moga-moga kami berharap apapun yang diputuskan pemerintah itu adalah yang terbaik bagi pelaku industri di semua lini dan masyarakat Indonesia. Oke, baik. Ini kan menjadi pertanyaan saya yang terakhir bagi Pak Niko begitu ya untuk menutup dialog kita kali ini. Mungkin boleh proyeksinya untuk Adira Finance 5 tahun ke depan. Mau apa rencana untuk jangka 5 tahun ke depan, Pak? Strateginya juga. Ini melewati CEO saya ini. Tapi intinya begini, Mbak Rina. Kita tentu mau sustainability growth. Kita mau profit bisa terus signifikan naik. Jadi kalau dalam waktu 5 tahun ke depan ya kami berharap profit dari perusahaan kami bisa naik sampai 4-5 triliun. Oke. Ya, sehingga apa? Sehingga kami bisa give back kembali ke negara dalam bentuk pajak. Kami bisa give back kembali ke masyarakat dalam bentuk membantu pembiayaan mereka untuk produktif maupun enggak. Memberi nafkah buat karyawan kami sekarang ini 23.000. Penyediaan lapangan kerja. Nah, iya, penyediaan lapangan kerja. Kalau sampai profit 5 triliun ya mungkin jadi 30.000, 40.000, kita nggak tahu. Dan network kami kan tersebar di mana-mana seluruh Indonesia. Sehingga kita bisa menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia, kita give back kembali ke nation untuk kemakmuran yang lebih merata. Untuk berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Betul, kita harapkan begitu.